maupun calon aparatur sipil negara yang berintegritas wajib memahami konsep dan memiliki nilai-nilai dasar ASN dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau yang biasa disingkat ANEKA, serta nantinya mampu secara baik dalam mengimplementasikannya dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik. Pada kesempatan kali ini, mencoba terlebih dahulu membahas 3 nilai dasar ASN dari ANEKA tersebut, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Sidik, analis survei pengumpulan dan pemetaan di Direktorat Pengumpulan dan Pemetaan Dasar Pertahanan dan Ruang. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban seseorang, pimpinan, pejabat, atau pelaksana, atau suatu organisasi institusi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik yang diamanahkan kepadanya. Adapun PNS yang dimaksud adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yaitu yang pertama, mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil pada saat penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Dari pengertian tersebut juga terdapat 5 aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Yang kemudian akuntabilitas berorientasi pada hasil di mana aparat pemerintah adalah aparat yang bertanggung jawab, adil, dan memberikan hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan laporan kinerja individu ataupun laporan kinerja institusi. Akuntabilitas membutuhkan konsekuensi dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Penghargaan diberikan ketika dapat dengan baik menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dan memberikan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat ataupun golongan. Adapun sanksi diberikan misalnya ketika baik secara individu ataupun kelompok secara sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mencapai target pencapaian yang telah ditentukan. Sanksi dapat berupa sanksi administrasi ataupun hingga pemberhentian aparatur sipil negara. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kewajiban pertanggungjawaban yang dibebankan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan berfokus terhadap peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut framework akuntabilitas berdasarkan pengertian di atas. Menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, merencanakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan yang lengkap. Dan terakhir, memberikan evaluasi. Akuntabilitas dalam beberapa konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Informasi publik yang bersifat terbuka. Keterbukaan informasi ini dapat berkaitan erat dengan rencana maupun program kebijakan serta tata cara pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan dan dibuat khususnya oleh para pemangku kebijakan. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mendorong evaluasi berupa adanya partisipasi aktif oleh masyarakat. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. Informasi publik ada juga yang dikecualikan, misalnya data informasi pertahanan dan keamanan negara dan lain sebagainya. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup.
Segala praktek melawan hukum, misalnya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan etika para pelaksananya, yaitu aparat pemerintah, penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan. Perilaku korup merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Penggunaan fasilitas negara yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaan dan pemeliharaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan laksanakan, sesuai dengan prinsip penyajian informasi yang benar, yaitu bersifat relevan, dapat dipercaya, dan dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, adanya konflik kepentingan, yaitu situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi saling bertentangan. Konflik kepentingan ini dibagi dua, yaitu konflik dengan keuangan dan non-keuangan. PNS yang akuntabel. Dengan memahami konsep, mekanisme, serta beberapa konteks penerapan akuntabilitas, diharapkan dapat membentuk PNS yang akuntabel, yaitu yang pertama, mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar dan memberikan hasil maksimal, selalu dapat dipertanggungjawabkan. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang kedua, mampu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, serta menjamin informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang ketiga, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, tidak terlibat politik praktis. Yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Rasa nasionalisme ini dapat ditunjukkan salah satunya dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Adapun implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan masing-masing sila, yaitu yang pertama, sila pertama, keutuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu selalu taat dan rajin beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Tidak membedakan perlakuan pelayanan kepada masyarakat jika memiliki perbedaan agama, berakhlak baik dan menjunjung tinggi untuk sikap anti korupsi dan tidak memanfaatkan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, membudayakan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, menghormati hak-hak asasi manusia, selalu bersikap sopan dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat. Yang ketiga, sila persatuan, menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, misalnya dengan bangga menggunakan produk dalam negeri. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat ketika mengambil keputusan dengan selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat, selalu siap menerima kritik dan masukan dari orang lain, selalu siap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, dan terakhir, tidak berbuat yang dapat merugikan orang lain. Yang selanjutnya, sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu berusaha mewujudkan rasa adil bagi sesama, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Dengan memahami konsep dari nilai dasar nasionalis, diharapkan aparatur sipil negara dapat mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya demi kepentingan dan kemajuan bangsa negara, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana fungsi ASN yaitu pelaksana kebijakan publik. Prinsip-prinsip penting dalam kebijakan publik harus didasari dipahami oleh ASN agar mampu menjalankan tugasnya dengan yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik dan masyarakat yang luas. Prinsip itu diantaranya adalah customer driven government, yaitu bahwa pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Yang kedua, fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Yang ketiga, rekat dan pemersatu bangsa. Selalu berusaha bersikap netral dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras, khususnya dalam hal merumuskan kebijakan. Menjadi agen yang aktif dalam menjaga persatuan bangsa, misalnya dengan menyebarkan berita atau isu yang dengan tidak menyebarkan berita atau isu yang dapat menyebabkan konflik yang mengganggu kerukunan bangsa. Tentang etika publik. Etika publik ini berkaitan erat dengan kode perilaku pejabat publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Haryatmoko 2001. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi yang dimaksud adalah untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat untuk melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Ada 15 dasar etika publik sesuai Undang-Undang ASN pasal. Dan ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN pasal kelima. Dengan diterapkan aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan, dan terakhir menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Merupakan
merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebaikan orang lain. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menunjukkan ke arah kebaikan. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk mengugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Setiap negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.